Bentar. Oke. Kok malah masih ini? Bentar. Kelihatan ya, Mas ya? Ya, Ustaz, terlihat. Kelihatan. Oke. Bicara tentang filsafat, dia merupakan sesuatu yang sulit dibayangkan, tetapi harus dirasakan. Konsepnya adalah konsep yang abstrak. Umumnya merujuk kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Nah, tetapi juga ada pendapat yang disampaikan oleh ilmuwan klasik, artinya sebelum masa Masehi, baik dari Plato, Aristoteles maupun dari kelompok-kelompok sebelumnya, bahwa filsafat itu merupakan cara berpikir mengenai sesuatu yang ada dan melihat kepada hakikat wujudnya. Berarti di situ ada being, hal-hal yang tampak dan kelihatan. Nah, tetapi di dalam konsep Islam, gitu loh, manusia dianugerahkan dua tugas mulia di dalam Al-Quran, yaitu sebagai khalifah. Ini ada di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 30, dan surat Az-Zariyat, surat ke-51 ayat 56, yang tujuannya khalifah sebagai pemimpin, memimpin atas dirinya dan orang lain. Hamba Allah menasbiskan dirinya sebagai makhluk ciptaan yang senantiasa taat pada aturan. Nah, dua hal tersebut, kepemimpinan dan hamba, itu mengantarkan manusia kepada derajat kesempurnaan. Itulah yang disebut dengan insan kamil atau laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Nah, untuk sampai ke situ, gitu loh, manusia juga dianugerahi beragam potensi, karena saat dia dilahirkan, manusia tidak berdaya, dia tidak berilmu, tidak berharta. Oleh Allah dianugerahkan sesuatu untuk mengemban tugas tersebut yang disebut dengan fitrah. Ya. Fitrah itu berasal dari kata fatoro, yafturu, fitrotan, yang artinya memecahkan sesuatu sehingga tampak wujud aslinya. Ya. Kalau misalnya teman-teman mau melihat barang yang berada di dalam tempat yang bulat, gitu loh, atau dalam lingkaran, itu salak misalnya, untuk sampai kepada sarinya itu harus dikupas kulitnya. Nah, fatara itu memecahkan segala sesuatu sehingga tampak wujud aslinya. Nah, dari situ kemudian lahir kata fitrah, yang artinya seakar dengan kata fatir. Fatir itu menciptakan segala sesuatu tanpa didahului contoh. Kemudian fitrah itu ciptaan yang diberikan oleh Allah didahului oleh contoh. Karena tidak didahului contoh, antara satu orang dengan orang lainnya mesti berbeda.
Ya. Nah, fitrah itu bisa berupa kecenderungan terhadap agama, kecenderungan kepada kebaikan, kecenderungan kepada ilmu, kecenderungan kepada hal-hal yang membawa kemanfaatan. Wujudnya itu diberikan dalam diri manusia berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Ini ada di dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Ya, di situ jelaskan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Nah, di sini dikatakan perut, bukan dari farji atau vagina. Ya, itu menunjukkan bahwa sebelum ditemukannya operasi sesar atau yang sekarang ada namanya apa itu, lebih cepat bagi ibu yang dioperasi. Kalau sesar itu bisa 3 hari sakitnya atau bahkan seminggu belum bisa jalan. Sekarang itu 1 hari sudah bisa lari, ibaratnya kayak gitu. Kalau dulu anak-anak makannya itu makan hanya susu sama makanan yang lembut-lembut. Anak-anak sekarang baru lahir dikasih jagung yang keras atau singkong yang keras sudah doyan, ibaratnya kayak gitu. Nanti temuan teknologi itu akan mengarah ke sana. Dan itu tidak membahayakan. Erax kalau nggak salah Ustaz. Apa Bu namanya? Erax. Erax, ya. Ya itu 1 hari sudah bisa ini Bu ya, bisa beraktivitas ya. Iya. Ya kalau sesar itu sampai 3 hari itu belum, masih ibaratnya masih harus sangat hati-hati. Gitu. Tapi kalau yang sekarang 6 jam. 6 jam udah bisa duduk. Oh 6 jam sudah bisa ya. Dengan 24 biaya, jam udah jalan. Ya biayanya sama ya Bu ya, Mas Yan. Beda dikit sih Ustaz. Beda dikit ya. Nambah dikit. Nambah dikit. Oke. Kemudian dari pendengaran, penglihatan, hati itu lahir pengetahuan. Pengetahuan itu membangun peradaban. Peradaban itu dibangun melalui kebaikan, kebenaran, dan keindahan. Jadi makna filosofis manusia itu pada hakikatnya dia dikasih tugas untuk menjadi pemimpin sebagai khalifah, di saat yang sama juga tunduk takluk sebagai hamba Allah. Nah, diberikan kuasa untuk mengatur bumi, dibekali fitrah, ya, karena dia tidak berdaya, tidak berilmu, tidak berharta, tapi ada potensi, gitu lah. Potensi itu semacam bawaan yang memungkinkan manusia untuk mengelolanya. Kalau potensi ini dikembangkan, dia bisa menjadi manusia yang matang, belajar melalui pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, karena dari disinilah 2 hal pertama, pendengaran dan penglihatan itu sesuatu yang syahadah, ya, yang observable. Dia bisa mengamati orang mencari makan, orang mengatasi kesulitan itu melalui pendengaran dan penglihatan. Ya. Kalau orang sudah dari kecilnya itu tidak melihat, buta, dia tuli tidak mendengar, maka mayoritas ulama itu mengatakan gugur kewajiban taklifnya, ya, gugur kewajiban taklifnya. Maka terkadang pendengaran dan penglihatan itu tidak sesuai dengan realitas, maka diperlukan satu sumber yang itu bisa membaca keaslian apa yang dilihat dan apa yang didengar, yaitu hati. Ya. Sebab kalau gunung dari jauh itu kelihatan hijau, tapi ketika didekati ternyata gersang. Ya. Nah, seperti bulan juga gitu. Bulan itu indah bercahaya, apalagi bulan purnama. Tapi ketika para astronot datang ke bulan, ternyata bulan itu gersang berpegunungan. Makanya kalau dulu wanita cantik itu seperti bulan purnama, seneng diibaratkan kayak gitu. Tapi setelah
astronot turun ke sana, ternyata gersang berpegunungan. Kalau wanita dikatakan seperti bulan purnama cantiknya, itu marah. Berarti pernah disentuh orang gitu loh. Ya, soalnya sudah pernah diinjak oleh astronot. Dulu sebelum diinjak ya mau-mau saja gitu. Tapi sekarang kalau sudah diinjak ya udah gitu. Kayaknya sudah nggak virgin lagi gitu deh. Oke. Ini dasar peradaban Islam. Ada ini konsep fitrah, Mas, ya. Konsep fitrah itu bentar. Oke. Oke, kita lanjutkan sebentar. Konsep fitrah itu ada di dalam surat Ar-Rum, surat ke-30. Ya. Satu disebut fitrah mukhallaqah. Fitrah yang diciptakan oleh Allah pada masa sejak awal kejadian. Ya. Jadi dia dianugerahi pendengaran, ya, penglihatan, dia juga dianugerahi hati. Nah, kemudian itu melahirkan 3 hal yang positif. Satu berupa naluri, namanya bahasa Arabnya wujdan, ya. Kemudian kecenderungan kepada hal-hal yang baik, mailun ilal haqqi. Nah, dalam bahasa Arab itu disebut kecenderungan kepada sesuatu yang baik dan benar, mailun ilal haqqi. Kemudian disebut dengan al-mauhibah al-qalbiyah wal akliyah wal jismiyah. Potensi dasar yang ada dalam hati, akal dan jiwa, ya, dan fisik. Nah, ketika manusia berada di alam arham itu kan sudah diciptakan itu, Mas. Tetapi meskipun sudah dianugerahi potensi dan takdir, ada hal-hal yang bisa merubah atau bisa menjadi pilihan ketika dia hidup. Hadis yang menceritakan tentang kejadian manusia ketika berada di alam tang jodoh. Ternyata tidak ditemukan hadisnya bahwa jodoh itu sudah ditentukan dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia sifatnya hanya berupa rumus, kesesuaian dan keserasian. Misalnya ayatnya surat Yasin surat 36 ayat 36 itu subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Ya, Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Nah, pertanyaannya itu kalau bersesuatu berpasang-pasangan semuanya, itu berarti seolah-olah semuanya sudah ada dapat jodoh. Ternyata dalam kehidupan ada orang yang sampai tua, sampai meninggal, belum dapat jodoh. Itu berarti keberpasangan orang yang ada yang Allah ciptakan itu dengan memperoleh jodoh dalam hidupnya. Ada yang tidak diberikan jodoh dalam hidupnya. Ya, jadi itu 2 hal yang sama-sama berpasangan. Nah, kewajiban kita itu mencari dan berusaha untuk menemukan yang terbaik karena jodoh itu pilihan. Ya, pilihan yang bertemu dengan anugerah. Makanya dia sifatnya itu keserasian dan kesesuaian. Kalau laki-lakinya baik, al-khabisina lil khabisat wa tayyibina lit tayyibat gitu. Perintah Al-Qur'an itu di situ. Jadi orang baik itu umumnya akan dipertemukan dengan orang baik. Orang yang kurang baik atau orang yang berperilaku buruk akan ditemukan dengan orang yang berperilaku buruk. Itu rumus umumnya, ya. Tapi ya, itu ada juga kasus di dalam Al-Qur'an orang yang tidak baik ditemukan dengan orang baik. Atau sebaliknya, misalnya Nabi Nuh dan Nabi Lut ketemu dengan Wali'ah dan Wahilah.
dua orang yang dalam Al-Quran itu dikatakan sebagai kilat khulan naro ma'adakhilin. Mereka orang yang kekal di neraka selama-lamanya. Itu istri Nabi Lut dan Nabi Nuh. Nah, bagaimana memahami itu? Gitu loh. Nah, berarti ada pengecualian bahwa terkadang untuk mencapai derajat tertentu orang itu diuji dengan pasangan. Walaupun dia sudah memperbaiki diri, ada kalanya ujiannya itu lewat pasangan. Ada yang diuji lewat anak. Nah, anak itu nakalnya luar biasa. Ada juga gitu. Ada yang diuji gitu loh. Pasangan tidak punya, anak tidak punya gitu loh. Nah, jadi pingin punya anak tapi belum dapat jodoh, nyari jodoh nggak ketemu. Nah, anak sendiri yang hadir itu di dalam surat ke-52 itu disebut bahwa ada kemungkinan gitu loh. Allah itu menganugerahkan sebagai anak perempuan saja, itu yang paling sering. Ada yang dianugerahkan anak laki-laki, ya. Ada yang oleh Allah itu orang tuanya dipilih laki-laki dan perempuan, dikasih dua-duanya. Ada yang sampai wafatnya itu tidak dikasih anak keturunan. Nah, itu semuanya adalah ujian dari masing-masing kayak gitu. Ada yang anaknya banyak, ekonominya pas-pasan atau bahkan kurang. Nah, itu semuanya buat sekolah, jangankan buat sekolah, buat makan aja susah ibaratnya kayak gitu. Nah, makanya Syekh Mutawalli Sya'rawi itu anugerah terbesar dalam kehidupan itu adalah hadirnya seorang anak keturunan yang bisa mengikuti kebaikan dari orang tuanya. Karena solahul abna muta'allakun gitu. Bisolahil aba gitu. Jadi anak itu, kesalehan anak itu sangat bergantung kepada kesalehan bapak gitu. Makanya meskipun kita tidak baik, kita berharap anak-anak kita menjadi orang yang lebih baik dari kita. Ya. Itu dari sisi potensi ya. Fitrah. Ada juga fitrah itu dibagi dua, namanya fitrah munazzalah ya. Fitrah yang diturunkan sebagai acuan hidup bagi manusia. Kalau tadi diciptakan bersamaan dengan manusia, ini aturan yang diturunkan sebagai acuan hidup, yaitu agama. Nah, dari sini nanti akan lahir kata Islam gitu loh. Kenapa ada filsafat, ada pendidikan dan ada Islam gitu loh. Kata Islam sendiri mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa agama-agama yang dulu itu disandarkan kepada pengajarnya atau penyebarnya atau penggagasnya atau tempat tinggal di mana dia berada. Misalnya Nasrani itu kan dari Nazaret, tempat tinggal kelahiran Nabi Isa. Karena menurut kepercayaan orang Nasrani, beliau dilahirkan di kandang domba. Nah, kandang itu menjadi kandang yang fenomenal, menjadi penyelamat. Akhirnya dari kota itulah lahir sang juru selamat, dan agamanya yang disebarkan oleh Nabi Isa tersebut itu dinisbahkan dengan kota tempat kelahiran beliau yang disebut Nasrani atau Nazaret ya. Demikian pula Yahudi ya. Jadi dari kata Yahuda itu nama keluarga atau klan atau suku terbesar dari anak Nabi Yakub yang paling berkuasa ya. Nah, saudara Nabi Yusuf yang tertua yang memiliki pengaruh besar setelahnya. Makanya keturunannya mengklaim dirinya sebagai keturunan Yahuda. Nah, maka yang menyebarkan agama itu Nabi Musa ketika membawa itu karena merupakan keturunan dari Nabi Yakub dari arah
klan Yahuda itu disebut dengan Yahudi, ya. Nah, demikian pula Siddhartha Gautama gitu. Siddhartha Gautama itu menyebut ajarannya dengan ajaran Buddha, itu merupakan suatu wilayah yang ada di India, ya. Nah, kenapa Nabi Muhammad itu ajarannya disebut Islam? Gitu. Karena yang memilih kata tersebut itu justru dari Allah secara langsung yang ada di dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat ketiga saat terakhir turunnya wahyu, ya. Maka seandainya tidak ada ayat tersebut, bisa jadi ajaran Nabi Muhammad itu bukan disebut Islam, tapi disebut dengan Muhammadiyah, orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad, atau kemungkinan yang kedua disebut dengan Makkiyah, ajaran yang lahir di kota Mekah. Tetapi karena ketika wahyu turun terakhir itu disebut dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina, ada kata Islam di situ. Maka pengikut dan lawan serta kawan itu sepakat menyebut ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai ajaran Islam. Nah, dari situ lahir hadis raditu billahi robba wa bil islami dina, itu ketika turun wahyu terakhir. Oke, sebelumnya saya izin dulu ya. Ini lagi sudah apa? Udah Isya, salat dulu Mas ya. Nanti kita lanjutkan sebentar. Kalau yang mau makan boleh makan sambilan ya. Kalau epistemologi filsafat keilmuan barat itu dia menekankan ilmu pengetahuan melalui dua cara. Satu, pada peranan akal, rasio atau reason. Gitu. Jadi akal lah yang bisa menghasilkan kepada ilmu pengetahuan dan kebenaran. Jadi kalau sesuatu yang tidak masuk akal itu sulit diakui kebenarannya. Nah, yang kedua itu bagi orang-orang tertentu, mungkin ahli makrifatnya orang barat itu menekankan ilmu pengetahuan itu selain pada rasio atau akal itu melalui perasaan atau sense. Ini juga berlaku di filsafat yang diikuti oleh orang-orang barat. Ya, perbedaannya dengan epistemologi atau filsafat yang di dalam agama kita itu meyakini bahwa Allah dulu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Allah juga mengutus makhluknya yang bernama malaikat untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi atau ilham kepada hamba-hamba pilihannya. Di samping itu juga ada sisi kemanusiaan, ada orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan ilmu pengetahuan dan sebagai sumber. Ya. Juga ada makhluk lainnya. Gambarannya kayak gini. Jadi Allah memberikan sedikit ilmunya dengan cara wahyu melalui perantara malaikat, ilham secara langsung, ada juga melalui insting. Insting itu bahasa agamanya firasat dari orang-orang yang soleh. Ya. Ada juga melalui indra yang tadi ada, kalau dalam teman-teman belajar tafsir Fatihah itu kan ketika menafsirkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami jalan petunjuk atau hidayah. Itu ada hidayatul wujdan yang berupa insting tadi, bawaan yang dibawa oleh makhluk ketika dia lahir. Atau insting ini kemudian diasah terus oleh orang-orang tertentu yang memiliki pengetahuan makrifat yang tadi disebut firasat tadi. Yang kedua indra, ya. Indra itu nanti ada sifatnya hissiyah yang berupa
penglihatan, kemudian pertama dikasih pendengaran, kemudian dikasih penglihatan, kemudian disempurnakan dengan hidayatul akal. Hidayatul akal itu ada beberapa hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal, maka diutuslah Rasul melalui hidayatuddin, ya. Nah, hidayatuddin itu kemudian disempurnakan sebagai hidayah tertinggi. Dia mengungkap dua hal, satu hidayatul ilmi, yang kedua hidayatul taufik, ya. Jadi agama itu memuat dua hal, satu pengetahuan, dua pengamalan. Nah, makanya pengetahuan itu didasarkan kepada al-iman, maka biasanya sebelum ayat-ayat yang bercerita tentang penjabaran sifat manusia itu didahului dengan kata iman. Yang kedua dengan amilus solehat, yaitu dengan perbuatan, ya. Makanya kalau kita ngomong itu kan billahi taufik wal hidayah, bukan bil hidayah wa taufik. Sebab ketika ilmu itu dipraktekkan, pengetahuan yang sudah ada dan dimiliki itu diamalkan, Allah akan membuka pengetahuan-pengetahuan berikutnya melalui ilmu. Ilmu ketika diamalkan akan nambah, gitu. akan nambah gitu. Tapi ketika ilmu sudah tidak diamalkan, dia akan berhenti di situ. Makanya kalau teman-teman datang ke kiai-kiai sepuh, minta berkah, itu akan ditanya, masih ngaji di mana, atau masih ngaji kitab apa, atau belajar sama siapa. Gitu. Sebab berkah itu artinya tambah. Nah, tambah itu harus diusahakan. Lagi concern nyari istri, Pak. Oh ya udah, tak carikan. Misalnya kayak gitu kalau kiainya baik kayak gitu, ya. Yang ketiga, yang keempat itu menurut nalar atau akal yang tadi, ya. Jadi indra itu wahyu itu dari kepada Rasul, ilham itu kepada orang-orang pilihan, insting itu kepada semua makhluk, baik makhluk berakal maupun tidak berakal. Nah, seperti burung, kalau bayi dikasih puting ibunya, susu ibunya langsung tidak ada yang ngajarin, langsung menghisap, itu karena dikasih insting untuk bertahan hidup. Nah, kemudian setelah beranjak dia dikasih tambahan indera, baik pendengaran maupun penglihatan. Nah, pendengaran dan penglihatan itu terkadang menipu, maka dikasih penalaran. Penalaran itu bisa lewat akal, bisa lewat hati. Nah, kemudian disempurnakan dengan pengalaman. Itu keilmuan dalam agama kita. Nah, tapi menurut orang Arab itu hanya indera. Indera juga dibagi dua tadi, melalui nalar, ration, atau melalui sense atau perasaan. Itu perbedaan yang mendasar. Oke, ini kira-kira untuk pengantar saja. Besok teman-teman hasil bisa diskusi buat makalah dari yang awal tentang konsep filsafat pendidikan Islam. Tapi saya mau tanya dulu, selama teman-teman berkecimpung jadi mahasiswa, sekarang PPL, gitu, masalah pendidikan yang kira-kira paling kronis, paling mendapat perhatian itu apa kira-kira? Teman-teman yang punya pengalaman atau yang sudah terjun di lembaga pendidikan. Kira-kira menurut teman-teman, ya, karena filsafat itu kan dia melihat masalah, kemudian dicari akarnya, dicari jalan penyelesaiannya. Gitu. Misalnya saya kok nggak dapat jodoh-jodoh itu kenapa? Gitu. Itu jodoh itu masalah. Gitu. Nggak dapatnya itu masalah. Gitu loh. Akarnya kenapa? Wah, saya nggak begitu ganteng sih. Mobil juga nggak punya, rumah juga belum ada, tabungan juga pas-pasan, gitu loh. Terus gimana ini solusinya? Wah, harus nyari wirid yang kira-kira semua cewek itu kalau melihat itu bergetar hatinya, wajilat qulubuhum, gitu. Itu salah satunya. Gitu. Kalau yang matre ya bawain magic Jepang lah, gitu.
Nggak usah sekarang Vario nggak laku Mas gitu loh. X Max lah minimal gitu loh. Udah taruh depannya ini boleh naikin sambil tidur gitu. Ya. Jadi kalau kata konsep kebahagiaan itu kan di dalam Al-Qur'an disebut kata falah misalnya. Itu dipelajari dulu dari orang bisa bahagia itu kenapa? Satu, dia lepas dari kegelisahan dan kekhawatiran. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, berarti tidak boleh melanggar larangan dulu. Yang kedua, bahagia itu adalah proses yang berkelanjutan dan diusahakan secara maksimal. Maka dia berasal dari kata falaha, hayyalal falah, itu seakar dengan kata petani. Ya. Petani itu tugasnya sebelum panen, dia itu mencangkul, kemudian setelah tanahnya gembur, nunggu hujan, diceblokin pakai kayu yang ujungnya tajam, kemudian sehingga bisa berbentuk lubang. Lubang itu kemudian diisi dengan biji-bijian, ditutup dengan tanah lagi. Biji-bijian itu kena hujan, dia merekah dan tumbuh. Setelah tumbuh dikasih pupuk, dirawat, dijauhkan dari hama tanaman. Nah, kemudian disiram sampai pada waktunya dia berbuah. Nah, saat berbuah dan masak, tiba waktu panen, itu petani itu mendapatkan ganti dari jerih payah yang dia lakukan selama berbulan-bulan. Itulah yang disebut dengan al-falah, kebahagiaan. Maka bahagia itu adalah proses yang berkelanjutan, diusahakan secara maksimal, dan dijauhkan dari hal-hal yang dilarang terlebih dahulu. Jadi prosesnya panjang. Nah, sekarang coba kita lihat ya dari sisi filsafat gitu. Mungkin teman-teman yang ngajarin sekolah umum itu muridnya agak nakal. SMA itu ya sebenarnya prediksi nakal itu tidak boleh disematkan kepada anak-anak. Nah, tapi ada juga memang dua madhab yang mengatakan dalam dunia pendidikan itu nakal itu karena perilakunya melampaui batas, ya, itu disebut nakal. Atau yang kedua, ini yang sering terjadi, dia tidak mengikuti apa yang diinstruksikan atau diarahkan oleh orang tua atau gurunya. Itu disebut nakal juga. Nah, ada yang mengatakan bahwa dua pendapat itu yang memiliki kecenderungan lebih banyak itu pendapat yang pertama. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada anak yang nakal. Nah, cuma pola komunikasi orang tua dan guru yang tidak tepat, sehingga ketika ada anak pada masa remaja atau pada masa penolakan pertama itu usia 2 sampai 4 tahun ya. Jadi kalau punya anak, punya adik usia segitu, kalau lihat balon misalnya diajak ke pasar, dia mau, terus diajak pulang nggak mau, nangis, diem atau diem aja duduk, nggak mau jalan. Nah, itu reaksi seorang anak ketika meminta sesuatu tapi tidak direstui oleh orang tua. Atau penolakan yang kedua ketika anak remaja, dia sering berkonflik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Orang-orang yang ada di sekitarnya itu bisa gurunya, bisa temannya, bisa orang tuanya yang ada di rumah. Ya. Ketika dicap nakal, gitu, seringkali kita masyarakat itu mengarahkan pandangan kepada guru, ya. Tapi kira-kira bijak nggak ketika mengarahkan atau menyalahkan kenakalan remaja kepada guru? Pertanyaannya, gitu loh, yang dari sisi filosofis, nah, guru itu memiliki tanggung jawab di sekolah, di rumah, atau kedua-duanya.
Yang kedua, kalau guru dibebankan tanggung jawab selama di sekolah, berarti ada kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang memerankan guru ketika berada di rumah. Nah itu setelah dicari itu nanti akan ditemukan akar permasalahannya. Oh ternyata guru memiliki keterbatasan peran dan pengawasan ketika hanya di sekolah. Sementara ketika ada jarak yang memisahkan sekolah dan rumah saat dia pulang ke rumah, nah, kemudian ketika dia sudah di rumah, orang tua bagaimana sikapnya? Makanya teori di pesantren itu, guru harus berada di lingkungan dan tinggal di wilayah tersebut. Kiainya minimal. Ya. Kalau kiainya tinggalnya di luar pondok pesantren, itu tahajudnya, jamaahnya, pelanggarannya itu tidak akan terkontrol. Dan anak akan bebas melakukan hal-hal yang mungkin dilarang. Mungkin teman-teman pernah dengar pesantren Al-Bayan itu di mana? Daerah Cibadak, Sukabumi. Itu pesantren salah satu pesantren boarding house ya, pesantren Islamic boarding school yang menawarkan konsep kejujuran luar biasa. Alumninya itu diterima di perguruan-perguruan tinggi favorit negeri di Indonesia, bahkan luar negeri. Dia mengajarkan satu konsep kejujuran yang diamalkan itu setiap habis maghrib sampai isya, semuanya harus melakukan muhasabah diri di depan teman-temannya, baik itu guru maupun murid. Dan kemudian kesalahan itu akan dicatat dan dilaporkan kepada wali muridnya sebagai rapot laporan perilaku. Ya. Bahkan kantin-kantin yang ada di pesantren itu semuanya tidak ada pelayannya dan tidak ada CCTV-nya. Dan itu tidak ada yang hilang sama sekali dari barang dan penjualan makanan yang dijual di kantin tersebut. Jadi nggak ada orang berani ngambil yang bukan miliknya lah, ibaratnya kayak gitu. Kalau dia mau beli sesuatu, ambil sendiri, duitnya ditaruh di tempat penyimpanan tempat uang sendiri. Gitu. Uangnya juga nggak dikunci dan itu nggak hilang. Nah, cuma gitu, kelemahannya gitu, karena ini digagas oleh orang yang dalam tanda kutip bukan kiai tapi pemikir pendidikan. Kelemahannya itu kalau ada orang yang anak yang sholat misalnya nggak pakai peci, rambutnya panjang, sujud kemudian menghalangi dahinya, itu tidak ada yang mengingatkan. Kemudian sholat kurang tumak ninah misalnya, nggak ada yang mengingatkan. Kenapa? Karena nggak ada sosok kiainya. Ya. Tapi dari sisi keilmuan dan pendidikan karakter kejujuran itu luar biasa dan itu diakui secara nasional. Pesantrennya jalannya sih masuknya kalau teman-teman dari Jakarta arah Bogor Ciawi keluar tol tol Bocini itu, ke depan lagi ada Pasar Cicurug, nah, Pasar Parung Kuda, Pasar Cibadak, ambil arah ke arah Pelabuhan Ratu, Jalan Proklamasi itu nggak jauh dari pertigaan itu. Dia sebelah kiri. Dan itu diteliti oleh beberapa orang, termasuk salah seorang guru saya di UNJ untuk mendapatkan gelar doktor itu sudah diujikan disertasinya. Itu mendapatkan respon yang sangat bagus. Jadi kalau di Jakarta konsep kejujuran yang bisa jadi role model itu pesantrennya boarding house itu ya Al-Bayan itu. Jadi kalau di pesantren-pesantren klasik kan masalahnya sendal hilang, bawa gamis baru dipinjem seniornya hilang, bawa bedak dipinjam temennya hilang, membawa duit juga tidak aman kan gitu. Itu
masalah klasik pesantren gitu loh. Nah, jadi cara ngilang-ngilanginya itu ya pesantren-pesantren klasik itu ya harus banyak belajar gitu dari pesantren yang kayak gitu. Sementara pesantren yang sifatnya Islamic boarding atau pesantren modern itu juga berkaca bahwa sosok kiai itu penting, seseorang yang paham agama itu juga penting karena disitulah ibadah bisa dibina. Ya tahajud cuma mungkin ada tata caranya yang kurang tepat. Sujud tilawah misalnya, itu kalau nggak diajarin kan harus ngadep kiblat, ternyata nggak ngadep kiblat kan gitu. Ya, itu kira-kira teman-teman ada itu nggak kira-kira? Selama terlibat di dunia pendidikan ada masalah-masalah yang kira-kira menurut teman-teman belum diselesaikan? Sebenarnya banyak gitu. Masalah gaji Bu ya. Gaji ustadz, gaji kiai, gaji guru, gaji dosen. Ustadz, gitu. Saya mau bertanya. Ya boleh. Ya walaupun saya belum berpengalaman ya baru ikut PPL ibaratkan gitu. Mengapa anak-anak itu kurang kesadaran untuk belajar gitu Ustadz? Ini merupakan sebuah masalah di mana apalagi untuk pendidikan PAI ya, di mana kita itu sebagai pendidik PAI itu harus ekstra gitu agar mereka mau mengikuti pelajaran dan memahami apa yang kita sampaikan. Jadi jangan sampai ya anak itu cuek gitu sama agama gitu terutama gitu. Gimana ya Ustadz kira-kira? Kira-kira menurut Mbak Sirai apa kira-kira mereka kok nggak mau belajar, kira-kira sebabnya apa dulu? Nyari sebabnya dulu itu. Akarnya dicari, baru pohonnya kita tebang gitu. Apakah gurunya kurang menarik, kurang cantik kali gitu loh. Suaranya kurang mendayu-dayu atau cara ngajarnya atau materinya atau memang suasananya kan gitu. Dicari dulu kira-kira itu. Misalnya ya kita kan anak-anak PPL kita anak PPL itu sering dikerjain. Makanya kadang dulu saya nanya angkatan 2014 itu kalau ditanya Bu statusnya apa? Saya sudah punya anak 2, padahal masih single itu. Gitu. Soalnya kalau bilangnya masih single itu sering dikerjain gitu loh di WA gitu. Assalamualaikum Ibu Guru cantik, apa kabar? Udah punya pacar belum? Mau dong sama aku gitu loh, katanya kayak gitu. Makanya kalau ditanya udah punya anak 2 gitu, anaknya di mana? Ya di kelas gitu aja. Ya, itu pertanyaan pertama yang harus dicari sebabnya. Memang ada kemungkinan itu masa-masa anak muda seperti itu, gitu loh. Itu agak sedikit dia agak sedikit alergi dengan agama, ya. Pada masa-masa penolakan kedua itu remaja kayak gitu. Jadi kalau dengar ayat Quran bilangnya panas, 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 gitu. Guyonan mereka, gitu loh. Nah, atau memang itu reaksi mereka untuk mencari perhatian gurunya. Gitu. Jadi ibaratnya cara ngerjain guru itu kayak gitu, males nih, ditunjukkan malesnya. Nah, atau memang pelajaran agama yang diajarkan itu kurang menarik. Ya, memang bawaan guru itu kan masing-masing. Ada yang dia ketika masuk kelas itu senang, bahagia, enjoy. Jadi anak-anak langsung diam, memperhatikan, tertarik. Ada juga yang memang dalam tanda kutip dia masih dalam tahap belajar, penyampaiannya biasa-biasa saja. Nah, yang kayak gitu sering dikerjain oleh murid-muridnya. Nah, solusi yang bisa ditawarkan ya teman-teman yang lagi belajar itu konsultasi saja sama teman-teman yang sudah ada di situ yang tahu karakternya. Biasanya kan guru pamongnya
Guru pamungnya, kenapa sih Bu? Gitu. Jangan-jangan guru pamungnya juga suka diisengin gitu loh sama muridnya karena masih single gitu loh. Jadi itu memang terjadi gitu loh. Yang yang saya belum dengar itu cuma guru PPL, habis itu pacaran sama muridnya nikah, lah itu belum. Nah, tapi kalau sering dikerjain itu iya sering gitu loh. Ya. Jadi itu dianggap sesuatu ujian aja deh, ujian ya, yang penting Mbak Sirai ngasih yang terbaik saja ya. Ya paling satu kelas itu yang paling nakal itu biasanya 1 atau 2. Yang paling pinter itu juga 1 atau 2. Yang lainnya sedang-sedang aja gitu. Yang 1, 2 itu yang memberikan warna gitu loh. 2 orang yang nakal itu bisa merusak satu kelas yang asalnya diem gitu loh. Nah, atau misalnya satu kelas asalnya diam semua, ada yang pinter ya 1, 2 gitu. Itu yang bisa mengisi kelas ya, manfaatkan. Jadi ibaratnya pertarungan itu yang nakal 2 itu adepin aja sama yang pinter itu. Suruh ajak diskusi, maju ke depan, suruh nanya sendiri-sendiri gitu loh. Nah, itu bagian menjawab pertanyaan. Yang pinter ngasih pertanyaan, yang gendeng tadi yang ngasih ulah itu suruh bikin jawab gitu. Ya, misalnya kayak gitu ya. Itu saya Ustadz boleh nambahin nggak? Boleh silakan Bu. Soalnya kasusnya pas banget kemarin saya kena kasus juga tuh yang anak SMA gitu. Maksudnya saya cerita dulu ya. Jadi kebetulan saya di jam pelajaran ke-7 dan ke-8 gitu. 2 jam menjelang terakhir gitu kan. Nah, itu saya kan yang di SMA itu kan ngajar tentang kepramukaan. Nah, itu kan pembelajaran pendidikan karakter gitu ya. Jadi untuk kelas 12 udah berapa bulan nih, udah mau 2 bulan itu semua guru, maksudnya bukan saya aja gitu, hampir semua guru mata pelajaran itu melambaikan tangan ke kamera dengan kalimat. Jadi saya tuh kaget gitu pas saya selesai, ada anak izin ke saya, Kak saya mau cuci muka dulu katanya. Oh ya silakan. Saya kasih izin tuh gitu kan. Nah, itu Ustaz, ternyata dia tawuran di toilet itu berdua sampai cekek-cekekan gitu kan. Udah dipisahin tuh sama guru. Nggak ada takutnya tuh sama guru, udah nggak ada. Ternyata selesai dia naik ke atas. Nah, ada kebetulan kan kalau kita kelas 12 itu korbannya corona ya. Maksudnya mereka kan kemarin itu online 2 tahun. Nah, sekarang naik kelas 3, jadi kan guru itu nggak hafal Ustadz muka anaknya gitu kan. 7 kelas, bayangin aja guru kan nggak ada yang hafal kan. Terus ada guru juga kebetulan sama, tapi dia laki-laki gitu kan. Hei, kamu kemana? Kamu kan lagi latihan. Kamu kelas berapa? Kan latihan pramuka gitu. Saya kelas 10, Pak. Gitu. Tapi si guru itu cerdik lagi dia. Coba sini kamu foto, kirim ke grup. Ini anak kelas 10 bukan ya? Gitu. Oh bukan Pak, ternyata itu anak saya, wali kelas 12. Dipanggil langsung, ternyata anak itu yang tawuran Ustadz. Saya pikir udah selesai itu kan. Ternyata pas jam pulang, mereka lanjut lagi di depan. Jadi tawurannya itu antar kelas gitu loh. Maksudnya yang saya baru tahu tuh pas di ruang guru, akhirnya semua guru bilang, jangan kaget Bu Dahria, dia bilang, kenapa Bu gitu. Di sini itu tahu nggak Bu, semua guru itu bilangnya apa? Saya itu udah nggak sabar ingin mengantarkan kalian ke pintu gerbang. Secara nggak langsung dengan kata kiasan gitu Ustaz. Hus sana buruan lulus. Jadi justru guru-guru itu kita menghala apa? Kayak ngejagain kelas 10 dan kelas 12 yang untuk ngekip mereka, kayak ngedidik mereka lagi gitu loh. Gimana caranya biar mereka enggak terpengaruh dengan kelas 12 yang ibaratnya udah, mohon maaf ya, dibilangnya udah nggak bisa diatur sama sekali gitu kan. Terus saya diskusi gitu kan sama temen tuh. Ada satu guru agama.
Dia bilang, kita ini di sekolah sudah mengusahakan apakah setiap hari kita mengadakan sholat duha. Kenapa? Dia bilang, karena saya berpikir dengan adanya sholat duha, saya ingin melembutkan hati mereka. Jadi saya, oh gitu ya Bu, iya. Kenapa? Dia bilang, ini yang temen ya, maksudnya kita obrolan temen gitu ya. Menurut Ibu Udaria gitu, apa nih penyebabnya? Saya berpikir gitu, maksudnya ya karena kebetulan saya juga ada anak yang kecil itu kan kebetulan dia ya termasuk korban corona 2 tahun itu di rumah gitu kan. Kalau saya rasa untung aja anak saya tuh saya agak keras gitu Ustadz. Kenapa? Saya berpikir kalau saya nggak keras, anak ini nggak akan ikutin aturan karena aturan yang pertamanya adanya di rumah gitu. Jadi kalau menurut saya kasus-kasus itu gitu kan yang corona itu pertama pertama itu kurangnya perhatian atau buruknya didikan orang tua. Kenapa? Semua itu berasal dari orang tua gitu. Nah, yang kedua yaitu yang saya bilang guru dan sekolahnya tidak tegas. Padahal mohon maaf Ustaz, saya aja di TK itu gitu kan pada saat masuk awal saya yang mengusulkan ke kepala sekolah gitu. Bu, kita bikin surat perjanjian ditandatangani pakai materai. Orang tua harus mengikuti aturan yang ada di sekolah dalam mendidik dan melatih siswa gitu. Jadi, nah menurut saya yang ditakutkan guru-guru sekarang, mohon maaf Ustadz, misalnya dia tegas nih ke si anak, tahu-tahu anaknya ngadu ke orang tua malah bawa polisi gitu, nah, gitu kan? Sedangkan kalau menurut saya polisi itu kan penegak peraturan gitu kan. Nah, sedangkan guru pun penegak peraturan tapi di wilayahnya dia gitu. Lah, dia kan menerapkan aturan juga di sekolah. Kalau Bapak polisi itu menerapkan aturan di lingkungan yang seperti apa? Jadi kesannya sekarang itu HAM itu dibawa-bawa gitu. Jadi kalau menurut saya sih aturan lagi itu balik lagi ke pihak-pihak yang berwenang. Jangan asal, mohon maaf Ustadz ya, kita nggak mau munafik gitu ya, banyak sekarang oknum ya, mohon maaf saya menyebutnya oknum lah gitu kan, oknum malah yang justru memanfaatkan itu. Oh gampang ada aduan, kita mentang-mentang dia pakai seragam dia datang sekolah guru takut. Yang saya harapkan gitu ya, guru-guru itu nggak usah takut kalau menurut saya. Pada saat si polisi itu datang misalnya, kenapa saya menertibkan aturan yang sudah saya buat di sekolah gitu kan. Kalau Bapak mau ini silakan, Bapak lihat buktinya, keluarkan surat pernyataan orang tua yang bersedia anaknya dididik dan dilatih kedisiplinan. Jadi kalau menurut saya guru itu bukan hanya mengajar gitu, tapi dia mengajar tapi melatih kedisiplinan juga gitu. Jadi kenapa saya bilang sekarang guru itu kesannya takut, karena anak sekarang itu, kenapa anak sekarang itu manja? Karena dia merasa dia ada egonya dia, pendapatnya dia yang bisa diterima oleh orang tua dan langsung ibaratnya ditelan mentah-mentah sama orang tua. Tidak dipikirkan lagi gimana kondisi anak itu di sekolah, apakah pergaulannya seperti apa, di sekolah belajarnya seperti apa gitu. Kalau menurut saya sih ada 2 faktor itu. Faktor pertama ya dari mungkin didikan orang tua, yang kedua tidak kedisiplinan sekolah. Jadi ketakutan guru tentang melatih disiplin peserta didik gitu. Kalau itu sih menurut saya, karena itu benar-benar belum lama dan saya ngalamin sendiri di depan mata saya gitu. Oh ini anak nggak ada ininya gitu, nggak ada rasa kita dulu mau ngelawan guru aja gitu. Sampai Ustadz saya kan gini, ayo kamu baris gini. Enggak kak, akhirnya dia tetap ke selasar gitu kan. Saya diem aja. Nggak taunya
dia ketemu kepala sekolah yang memang ya saya alhamdulillah tuh dia nggak pernah takut dengan orang tua murid. Dia selama dia di sekolah, saya yang punya aturan. Dia bilang gitu, wakil kepala sekolah kesiswaan. Disuruh jalan jongkok, Ustadz. Itu disuruh jalan jongkok. Nyautnya apa, Ustadz? Pas udah sampai depan saya, bilangnya gini, seneng kan kakak saya digituin? Astagfirullah. Itu nggak ada rasa menyesal sama sekali, Ustadz. Malah nantangin. Seneng kan saya diginiin? Astagfirullah. Saya bilang, kamu itu seuzon sama orang, Masya Allah. Nggak, sekalian aja deh, Bu. Suruh guling-guling aja, Bu. Saya malah seneng dah suruh guling-guling daripada jalan jongkok gitu. Kayak gitu. Terus dia nyautnya apa, Ustadz? Gini, Ibu kan cari muka kan biar Ibu naik jabatan. Saya langsung, Ustadz, itu anak SMA gitu loh, Ustadz. Dengan yang selevel SMA, saya cuma ngomong gini, Nia, ingetin, catet dalam hati kamu nih ya. Kamu tadi nggak pernah menghargai saya, nggak menghargai kepala sekolah. Silakan catet. Tapi perlu kamu ingat nih omongan saya. Saya sampai bilang kayak gitu, Ustaz. Nanti kamu keluar sekolah, kamu di universitas, atau ibaratnya mentok-mentok kamu enggak kuliah, kamu jadi kerja di jadi buruh dari apa. Pada saat kamu ngomong, terus orang nggak dengerin omongan kamu atau tidak menghargai kamu, kamu bakalan ngerasain apa yang saya rasain. Saya sampai bilang kayak gitu, Ustaz. Nggak dengan bahasa marah, tapi saya dengan bahasa pelan, tapi nusuk gitu. Kamu nggak apa-apa, sekarang nggak dengerin saya, nggak menghargai saya. Tapi ingat omongan saya. Besok atau lusa, keluar kamu dari sini, kamu jadi pimpinan, atau kamu jadi sesama, ibarat kasarnya kamu jadi buruh lah, ibaratnya. Omongan kamu nggak didengar sama teman sendiri, nggak dihargain, kamu ngerasain gimana sakitnya guru kamu, gimana sakitnya guru-guru di sini, gimana rasa sakitnya orang tua kamu nggak menghargai itu. Catat omongan saya sampai bilang gitu, Ustaz. Saking, itu satu, jadi kita sekarang kelas 12, silakan, terserah mau gimana gitu. Dengan kata lain gitu, kayak gitu, Ustaz, pengalamannya. Kalau dulu sampai ada operator sekolah sama OB bilang begini, kamu tahu nggak, kalau kamu tawuran pakai baju putih abu-abu itu udah nggak aneh, tapi kamu tawuran pakai baju pramuka, kamu bisa di demo sama Kuarnas. Kamu tahu nggak itu baju pramuka? Baju pramuka itu bukan baju sembarangan, lebih dari baju TNI, sama itu kayak gitu. Ada aturannya, kamu pakai tawuran. Aduh, kamu malu-maluin instansi, bener-bener kamu bener-bener deh, kalau sampai ketahuan kamu, astagfirullah. Pokoknya bener sih, Rai, untuk SMK itu bener, guru, bukan saya aja gitu, Ustaz. Semua guru sampai saya Bu Daria sudah lambaikan tangan ke kamera. Jadi kalau yang mau belajar silakan. Kalau yang nggak mau belajar sama saya bukain pintu, silakan keluar. Seperti itu saat ini, Ustadz. Dunia pendidikan itu sepertinya gitu. Apalagi ada sekarang kurikulum merdeka kan. Aduh. Yang saya agak iniin gitu loh, Ustadz. Di kurikulum merdeka ini kita itu sekolah tidak boleh menolak anak-anak inklusi atau anak-anak ABK. Sedangkan guru-guru kayak kita nih, jangankan kayak kita nih, kita kan nggak ada pelajaran tentang inklusi, Ustadz. Lulusan kita ada nggak tentang inklusi? Nggak ada. Tapi kita dipaksa menerima anak-anak inklusi gitu. Coba deh menurut teman-teman gimana solusinya? Kalau menurut saya itu yang bikin pemerintah itu bikin aturan, tapi dia kalau yang saya lihat gitu, belum ada 1 semester sebenarnya, dari Juli, Agustus, September, 3 bulan ini, Ustaz. Anak-anak yang normal membandingkan dengan bukan yang lebih pintar, dia yang sebagai normal, tapi terbalik, Ustaz. Yang inklusi, yang ABK aja bisa lulus, sekarang kan semua nggak dilulusin gitu kan. Jadi anak-anak yang normal meng-ABK-kan dirinya sendiri, Ustaz. Itu yang saya lihat, saya alami gitu kan. Walaupun padahal saya ngajarnya itu cuma seminggu 1 kali gitu, paling seminggu 2 kali, tapi 4 jam gitu kan. Nah itu saya ngerasain kok anak-anak
anak-anak yang normal malah mereka membandingkan dengan nyantai aja, itu anak ABK aja ntar juga lulus, udahlah kita nggak usah belajar. Jadi bukannya dia memicu dirinya, oh iya gitu kan harus lebih baik daripada anak ABK, tapi membandingkan dia harus sama seperti anak ABK gitu. Coba teman-teman, menurut teman-teman gimana itu? Harus diajak berpikir itu, Bu. Karena kebetulan juga Ustadz, jadi kan kalau kita ada pembinaan dari Kapolsek gitu kan, dari masing-masing polsek sama Kasatlak gitu kan, Kasatlak Pendidikan gitu kan. Nah itu yang ngomong itu justru Ibu Kapolsek gitu. Dia bilang, saya tidak mengerti nih Kak, katanya gitu, dengan dunia pendidikan saat ini. Anak inklusi dicampur dengan anak-anak yang normal gitu kan. Sedangkan guru-guru kita tidak ada shadow teacher. Seharusnya kalau yang saya tahu ya Ustadz, walaupun kita menerima anak inklusi, tapi kita punya shadow teacher. Jadi shadow teacher itu guru yang memang menangani psikolog anak ABK, tapi gajinya dia dibayar di luar dari dinas. Jadi dia itu dibayar pribadi oleh orang tua murid. Terus shadow teacher setahu saya sih kayak gitu harusnya gitu. Jadi ada anak-anak ABK itu dia ada guru khusus entah seminggu 2 kali gitu kan untuk menangani kasusnya anak-anak yang inklusi itu gitu. Jadi orang tua yang anak-anak inklusi itu mereka harus mengeluarkan uang lebih untuk ibaratnya terapinya dia. Tapi shadow teacher-nya ini pun harus yang berpengalaman gitu. Salman, gimana Salman? Adakah anak inklusi di sekolah Salman? Sedikit sharing nih, Mpok. Ya, tadi kaitannya dengan inklusi. Pertama, ABK ini kan tingkatannya bervariatif ya. Ya, ada yang memang perlu pembinaan sangat khusus tadi yang disampaikan oleh Mpok dengan adanya salah satu pendidik atau mungkin orang-orang yang memang ahli di bidangnya gitu. Tapi di sisi lain, yang saya pahami malah saya lebih setuju dengan ABK itu dengan digabungkan dengan anak-anak normal gitu. Terutama mereka yang masih batas wajar gitu. Karena dalam pengalaman ya sedikit gitu. Karena di tiap kelas tuh ada aja yang ABK gitu. Nah, itu ketika mereka digabung dengan anak-anak yang normal dan anak-anak yang normal ini kita berikan pengarahan ya terkait temannya yang seperti ini. Maksudnya jangan sampai menjadi bahan lecehan, bulian atau mungkin jadi bahan perbandingan yang tadi disampaikan gitu. Nah, itu kita berikan pengertian. Alhamdulillah kalau pengamatan saya ya yang saya lihat gitu. Itu hampir ada 3 kelas yang seperti itu. Bahkan anak-anak yang seperti itu ujung-ujungnya malah jadi teladan bagi teman-temannya. Ya, dari kedisiplinan, kehadiran, bahkan sering mendapat apresiasi dari dewan guru. Ya, mereka karena kedisiplinannya terutama gitu. Beda dibandingkan sama teman-temannya sehingga menjadi contoh. Nah, kalau menurut saya sih kalau digabung dengan anak-anak normal bagus gitu. Kalau saya gitu. Karena mereka jadi dilatih untuk berkomunikasi, tapi tetap ABK yang dimaksud sini masih dalam nggak parah banget gitu, masih dalam tahap ya di pertengahan lah gitu, di pertengahan. Itu kalau menurut pandangan saya seperti itu. Mungkin dari sisi guru juga seharusnya tetap memperdalamkan. Saat ini juga ramai tuh, biasanya ada webinar-webinar terkait cara mendidik anak, terutama yang berkebutuhan khusus. Nah, itu dikhususkan untuk para pendidik. Tuh, kalau menurut saya seperti itu terkait ABK. Oke. Oke, ada yang lain? Silakan. Atau cukup? Udah jam 8 nih saat lewat. Mungkin... Oke, kita cukupin aja ya. Itu untuk saya apa? Masih ada untuk kuliah lagi satu lagi. Nah, untuk mata kuliah outline-nya itu silahkan nanti itu sementara sudah saya buatkan. Kalau ada perubahan ya
kira-kira temanya misalnya diarahkan kepada yang jadi masalah itu sekarang sebenarnya bukan pada kurikulum tapi pada kebijakan pemerintah gitu loh. Kayak tadi gitu loh, orang gila dicampur dengan orang waras misalnya gitu loh. Kuliah kan ibaratnya kayak gitu, tiba-tiba ada kurikulum merdeka, orang gila boleh masuk kelas gitu, sekolah nggak boleh menolak misalnya, kan gara-gara satu orang gila gitu loh, satu kelas jadi gila semua Bu gitu. Soalnya kalau nggak gila nggak nyambung, misalnya kayak gitu. Nah ini kurikulum juga sebenarnya masih kacau kayak gitu, kita belum punya kurikulum baku gitu loh, dari sekolah formal sampai sekolah non formal atau majelis taklim itu belum ada gitu. Di negara-negara Islam Timur Tengah atau negara-negara Islam yang maju itu biasanya sudah ditentukan gitu. Jadi kita masuknya di pertengahan atau di akhir atau bahkan ikut dari awal itu semuanya akan ketemu nyambung nanti gitu loh. Nah, seperti sekarang ini kan jadi masalah. Cuti di semester ganjil gitu loh. Di semester genapnya gitu loh. Mata kuliah sudah tidak muncul gitu. Akhirnya ya sekalian cuti setahun aja gitu loh. Jadi turun angkatan aja gitu loh. Nah, itu kan jadi masalah. Itu kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan itu salah satunya bermuara di trias politika Islam itu. Jadi ulamanya ya pemerintahnya ya cerdik cendikiawannya ya itu belum bersatu ibaratnya untuk mencari yang terbaik. Apalagi kalau sudah ganti menteri, ini nanti 2024 ya jadi Nadiem kalau di demo turun ya ganti lagi menterinya, ganti lagi kurikulumnya, bukan merdeka ini kurikulum terjajah gitu. Biasanya yang terjajah, gurunya terjajah, gajinya juga masih terjajah gitu. Suruh ngurusin orang-orang setengah gila yang dulu sekolahnya di rumah sambil tidur gitu. Tiba-tiba suruh sekolah ya tawuran dan itu. Iya. Oke, ya teman-teman ya, nanti itu silabus mentahnya saya sudah kirim ke Khairunisa. Nanti kalau misalnya ada yang diusulkan untuk berubah ya kita rubah saja nggak apa-apa. Tapi mulai presentasi bisa minggu depan ya Mas ya. Dibagi kayaknya berapa tema itu? 11 saja, 11 ya. Ya 11 nanti 12 kan sama yang sekarang ini. Jadi 11 tema itu dibagi, tapi kalau ada perubahan misalnya manusia diarahkan kepada konsep fitrah saja, misalnya nggak apa-apa juga. Atau konsep manusia untuk memperoleh ilmu pengetahuan, itu judul besarnya saja. Artinya judul bisa diarahkan ke judul kecil yang kira-kira memiliki potensi masalah atau potensi mencarikan solusi, ya. Dirubah tidak masalah, ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya ada jadwal dengan kelas 11, cuma saya hubungi itu nggak ada yang hubungi juga. Ternyata kelas D. Kayaknya sudah sepakat, udah kita absen aja lah pulang habis itu. Gitu. Udah nanya kelasnya Sidik itu ya, kelas D. Itu ternyata nggak ada yang hubungi sampai sekarang. Ya, saya diam aja lah. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon izin Ustaz, sebentar. Ya. Itu terkait kita besok untuk yang presentasi langsung dari kedudukan manusia atau masih pengertian dan ruang lingkup? Dari yang pertama aja Mas. Oke, baik. Dari yang pertama ruang lingkup aja gitu. Nanti biar lebih sistematis, lebih saya tadi sifatnya agak global aja, dan saya kira mancing teman-teman masalah yang di dunia pendidikan itu sebenarnya banyak gitu. Halo. Dari sisi gurunya ataupun lainnya gitu ya. Ya itu nanti bisa kita kembangkan saat diskusi Mas ya. Murid, dari sisi murid kesulitan yang tidak bisa menjadi murid ideal itu gimana? Guru ya gajinya kecil terus dia harus sibuk ngurusin mencari nafkah tambahan sementara gajinya tidak memenuhi standar gitu. Atau karena hal-hal lain gitu loh. Misalnya ngontrak tempat untuk membuat makalah, presentasi, mau ngajar juga nggak memungkinkan, anaknya juga banyak gitu. Ketika megang laptopnya ditarik sana sini kan misalnya kayak gitu ya.
Jadi itu nanti kita bahas saat presentasi saja. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman ya. Saya coba menghubungi kelas sebelah, kalau enggak ya udah pulang. Jangan lupa absen ya teman-teman ke itu kolom pertama. Udah enggak tahu, saya juga belum buka apakah sudah di ini apa belum. Pakai internet kantor itu kalau saya buka di laptop itu enggak nyambung, harus pakai internet HP gitu. Ya, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.